Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu di rumah. Kita beribadah lagi, masih online ya, di tanggal 17 Januari tahun 2021. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kakak mau sapa adik-adik dengan menanyakan kabarnya di rumah. Adik-adik sekolah minggu apa kabarnya? Nah, adik-adik, kok hari ini cuma Kak Evi sendiri ya? Kakak-kakak yang lain kemana ya? Ada yang lihat nggak adik-adik? Kok kakak nggak lihat? Gimana ya? Oh, gini aja. Kita semua sama-sama menyanyikan Kalau Kau Suka Hati. Nanti kita panggil kakak-kakak guru sekolah minggunya. Adik-adik di rumah berdiri ya, kita sama-sama menyanyikannya. Sudah banyak kakak-kakaknya di belakang. Kita sampai adik-adik. Kakak-kakak guru sekolah minggu, apa kabarnya? Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Kurang semangat ya adik-adik. Kakak-kakak guru sekolah minggu, apa kabarnya? Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Baiklah, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Adik-adik di rumah siapkan hati, pikirannya ya dek. Sebentar lagi kita akan berdoa. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Ibu Jari. Kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu Bapa buat semua kebaikan, kemurahan, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, terima kasih Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Bapa yang boleh pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah ibadah kami pada hari ini boleh menjadi persembahan yang harum bagi nama-Mu. Bapa, kami juga mau serahkan orang tua kami, bahkan saudara-saudara kami Bapa dimanapun mereka berada. Biarlah mereka tetap berada di dalam lindungan-Mu, di dalam sukacita-Mu Bapa, dan jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Banyak dosa yang kami perbuat, biarlah Engkau Bapa yang boleh ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu tetap bersuka cita ya.
kita semua bangkit berdiri, kita bernyanyi sukacita. Terdapat pada titah yang ketiga. Kita sama-sama menyebutkan ya adik-adik. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Adik-adik sekolah minggu masih ingat lagu Cuip-Cuip kan? Sekarang adik-adik semua bangkit berdiri, kita nyanyikan sama-sama ya. Epistel kita untuk minggu ini terambil dalam kitab Mazmur. Boleh dibuka ya adik-adik. Kitab Mazmur pasal 139 ayat 1 sampai dengan 12. Kakak ulangin lagi. Epistel kita untuk minggu ini dapat dibuka dari kitab Mazmur pasal 139 ayat 1 sampai 12. Kita baca secara bergantian ya, kakak ayat ganjil, adik-adik di rumah ayat yang genap. Kita mulai pembacaannya. Mazmur 139 ayat 1 sampai 12. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau memeriksa aku,
Kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam. Ayat 12 kita baca bersama-sama ya. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, tetap semangat kan? Kita bernyanyi do re mi. Warta jemaat kita untuk hari ini, Minggu tanggal 17 Januari tahun 2021. Yang pertama, adik-adik sekolah minggu tetap mengikuti ibadah online anak sekolah minggu melalui channel YouTube Anak Sekolah Minggu HKBP Sukamaju. Yang kedua, adik-adik sekolah minggu ibadah di rumah menggunakan baju yang rapi, menyiapkan Alkitab, dan kemudian jangan lupa dokumentasi adik-adik. Yang ketiga, untuk ibadah minggu depan kita tetap melalui channel YouTube pada tanggal 24 Januari tahun 2021. Dan warta kita yang terakhir untuk tugas adik-adik sekolah minggu itu bisa dikumpulkan melalui grup WA Natoras Anak Sekolah Minggu. Sekian warta jemaat kita untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dulu ya. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran. Salam dan selamat hari Minggu untuk kita semua dan juga untuk anak-anak sekolah minggu. Inang berharap semua anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu memiliki kabar yang baik
dan semua dalam keadaan sehat penuh sukacita. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan kita ambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 dimulai dari ayat 24 sampai ayat 28. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dulu kita berdoa, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, bila Engkau memberikan kesempatan yang begitu indah untuk kami. Kami telah memulai ibadah sekolah minggu secara online. Tapi kasih Tuhan akan tetap menyertai kami, terutama buat anak-anak sekolah minggu. Sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati kami. Terlebih-lebih buat anak-anak sekolah minggu yang saat ini mereka berada di rumah untuk mengikuti acara sekolah minggu, dan mereka akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengurapi mereka dengan kuasa Roh yang Kudus. Terima kasih Bapa di surga. Indah doa kami, hanya dalam Kristus Yesus kami telah berdoa serta mengucap syukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita untuk anak-anak sekolah minggu, Inang ambil dari Kisah Rasul pasal 18 dimulai dari ayat 24 sampai ayat 28. Beginilah bunyinya. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, untuk anak-anak sekolah minggu yang menjadi tema daripada firman Tuhan untuk kita pada saat ini, Inang ambil menjadi berguna. Menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Itulah tema kita untuk firman Tuhan pada saat siang hari ini. Nah, untuk adik-adik sekolah minggu, Inang ingin bertanya, sudahkah hidup kita ini atau untuk anak-anak sekolah minggu berguna bagi orang lain? Nah, itu menjadi pertanyaan bagi kita. Sudahkah hidup saya dan hidup adik-anak sekolah minggu berguna bagi orang lain? Karena di sini katanya firman Tuhan menegaskan untuk kita semua dan juga buat anak-anak sekolah minggu di rumah, bahwasanya panggilan orang percaya adalah ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan supaya kita bisa menjadi berguna bagi orang lain. Yang pertama katanya, kita menjadi terang dunia. Yang kedua, kita akan menjadi garam dunia. Dan yang ketiga katanya, kita akan memberikan buah dan teladan yang baik bagi semua orang. Apa artinya itu buat anak-anak sekolah minggu? Bahwa hidup kita harus menjadi berkat dan berguna bagi banyak orang. Nah, untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, melalui firman Tuhan ini, di sini kita bisa belajar dari kehidupan seorang Apolos. Tadi sudah kita baca melalui kitab Alkitab, Apolos
adalah murid Tuhan yang dikenal sebagai seorang yang fasih dan pandai akan kitab suci. Dan dia begitu bersemangat di dalam melayani Tuhan. Itulah seorang Apolos. Tetapi saat itu pemahaman Apolos tentang Injil sangat terbatas. Apolos telah menerima baptisan Yohanes dan percaya kepada Yesus sebagai Mesias yang disalibkan dan dibangkitkan. Namun yang belum dimengerti oleh Apolos yaitu bahwa Yesus sendiri membaptis semua orang yang percaya dalam Roh Kudus. Nah, untuk anak-anak sekolah minggu, apa yang bisa kita lihat dari sikap seorang Apolos ini? Karena tadi kita katakan Apolos adalah orang yang fasih tentang Alkitab. Dia sangat bersemangat untuk melayani Tuhan. Dan dia pandai akan kitab suci. Namun di sini kita lihat bahwasanya Apolos adalah seorang yang rendah hati. Sehingga ia mau menerima ajaran dari sahabatnya Priscilla dan Aquila. Bisa kita baca tadi di ayat 27 itu. Di ayat 27 di sini katanya, karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya dia kaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Itulah sikap kerendahan hati daripada Apolos. Walaupun dia seorang yang pandai dan fasih tentang kitab suci dan selalu bersemangat dalam melayani Tuhan, namun dia masih mau untuk menerima pengajaran dari sahabatnya Aquila dan juga Priscilla. Nah, buat adik-adik sekolah minggu, ada sebuah ilustrasi yang ingin Inang sampaikan melalui firman Tuhan untuk kita pada saat siang hari ini, yaitu bahwa hidup kita ini menjadi berguna dan menjadi berkat bagi orang lain atau banyak orang atau di sekeliling kita, ibarat sebuah pensil. Tahu kan anak-anak sekolah minggu, pensil kita pakai sehari-hari untuk menulis di saat kita sekolah. Nah, di sini katanya pensil itu sangat berguna dan sangat dibutuhkan jika ia berfungsi dengan baik. Apa fungsi pensil kalau kita perhatikan? Pensil tadi seperti yang katakan kita pakai untuk menuliskan sesuatu apa yang ingin kita tuliskan melalui pensil tadi. Yang pertama yang bisa kita lihat ilustrasi dari sebuah pensil adalah kebaikan atau nilai sejatimu ada dalam dirimu. Ya, kebaikan atau nilai sejatimu ada dalam dirimu. Tadi Inang katakan ibarat sebuah pensil, kita mau ingin menuliskan apa yang kita inginkan di sebuah kertas, demikianlah kita. Bagaimana mau kita, kebaikan kita dan nilai sejati kita dapat kita tunjukkan dari dalam diri kita sendiri. Yang kedua, engkau akan diperuncing bila tujuan menapaki kehidupan. Kalau pensil tumpul, pasti sulit kita untuk menuliskan. Maka supaya pensil itu bagus kita tuliskan di sebuah kertas, pensil itu harus kita peruncing. Demikian juga dengan hidup kita. Kita peruncing kehidupan kita dengan hal-hal yang berguna bagi orang lain. Yang ketiga katanya, sebuah pensil diharapkan meninggalkan bekasnya. Buat anak-anak sekolah minggu di rumah, seandainya ada yang salah kita tuliskan melalui pensil itu, bisa saja yang kita tinggalkan itu bekas hapusan, bisa hitam, bisa bersih, dan lain sebagainya. Demikian juga
Setiap gerakan yang dihasilkan oleh sebuah pensil diharapkan untuk meninggalkan bekasan tulisan-tulisan yang terbaik seharusnya. Demikian juga dengan hidup kita. Untuk anak-anak sekolah minggu, bagaimana kita untuk bisa meninggalkan bekas-bekas yang baik di dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu buat anak-anak sekolah minggu, supaya kita bisa meninggalkan bekas-bekas tulisan yang baik untuk semua orang, kita harus boleh menjadi berguna bagi sesama kita. Kita bisa menjadi teladan yang terbaik bagi orang lain. Bagaimana caranya? Mari kita peruncing kehidupan kita dengan berbuat yang baik kepada sesama kita. Mari kita senantiasa merendahkan hati kita sebagaimana Apolos yang begitu fasih dan bersemangat melayani Tuhan, bisa dia merendahkan hati dia dan memperoleh pengajaran dari Aquila dan Priscilla. Mari kita tinggalkan bekas-bekas yang baik kepada sesama kita. Walaupun hidup kita sederhana, tapi kita bisa menjadi berguna dan berkat serta teladan bagi orang lain. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita kembali berdoa. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami perdengarkan pada saat siang hari ini. Biarlah Tuhan yang memateraikan itu di dalam kehidupan kami, terutama buat anak-anak sekolah minggu. Ajarkan kami untuk boleh menjadi berguna bagi orang lain, boleh menjadi berkat dan selalu merendahkan hati kami, walaupun kami adalah manusia yang Tuhan mampukan di dalam segala hal, supaya kami boleh seperti Apolos, walaupun dia pintar dan fasih di dalam kitab suci dan bahkan bersemangat melayani Engkau Tuhan, namun dia boleh menjadi manusia yang rendah hati untuk memperoleh pengajaran-pengajaran dari Priscilla dan Aquila. Tuhan, biar Engkau berkati kami di dalam menjalani kehidupan kami, terutama buat anak-anak sekolah minggu yang senantiasa di masa pandemi COVID-19 ini, mereka supaya tetap setia mengikuti ibadah sekolah minggu dari rumah mereka masing-masing. Berikanlah kepada mereka Tuhan kesehatan dan sukacita dan juga roh kerajinan, agar mereka anak-anak sekolah minggu senantiasa rajin di dalam ibadah mereka. Berkati juga orang tua mereka, berkati keluarga mereka, berkati pendidikan mereka, berkati mereka di masa kanak-kanak mereka. Jadikan mereka menjadi generasi-generasi penerus yang sehat dan kuat, terutama untuk gereja-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Ampuni kami dari setiap dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak untuk menerima kasih anugerah-Mu. Inilah doa kami hanya dalam Kristus Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Marilah kita tutup ibadah kita pada hari ini, kita bersama-sama untuk mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di
bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera.